Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurfitria Hidayah, NPM 1921211003. Saya akan mereview salah satu buku fiksi, yaitu novel yang berjudul Anak Rantau, karya Ahmad Fuadi. Tapi sebelum saya menceritakan sebagian isi dari buku novel ini, saya akan menceritakan terlebih dahulu biografi penulis, yaitu Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi adalah salah satu sastrawan yang lahir di Buyur, kampung kecil di pinggir Danau Maninjau, tidak jauh dari kampung halamannya sastrawan yang paling terkenal, yaitu Buya Hamka. Namanya ini semakin terkenal ketika dia menerbitkan 3 novel bestseller, yaitu Negeri Lima Menara, Rumah Ranah Tiga Warna, dan Rantau Satu Muara. Nah, dari ketiga buku bestseller tersebut, dan akhirnya Ahmad Fuadi membuat kembali cerita novel fiksi, yaitu yang berjudul Anak Rantau. Ini menceritakan tentang satu tokoh utama laki-laki yang bernama Happy. Ia merupakan salah satu siswa di SMP Jakarta yang hidupnya bersama seorang ayah bernama Martiaz dan juga seorang kakak perempuan yang bernama Dora. Nah, di Jakarta ia hanya hidup bersama kakak perempuan dan ayahnya saja, karena pada saat itu ayahnya berasal dari kota Minang yang merantau ke Jakarta. Pada saat kenaikan kelas, Happy oleh wali kelasnya disuruh untuk agar ayahnya bisa datang ke sekolahnya untuk mengambil rapot kenaikan kelas. Nah, pada saat keesokan harinya ayahnya pergi ke sekolah dan membawa rapot. Namun betapa kecewanya Martiaz ketika melihat nilai anaknya, yaitu Happy, yang tidak ada nilainya sama sekali. Nilainya itu kosong. Karena rasa kekecewaannya itulah akhirnya Martiaz mengajak Happy untuk pergi ke kampung halamannya. Nah, Happy ketika menerima ajakan tersebut, tentunya ia sangat-sangat merasa senang karena sebelumnya ia tidak pernah diajak pergi ke kampung halaman ayahnya. Namun, di balik itu semua, ternyata ayahnya telah merencanakan bahwa ia akan meninggalkan Happy di sana bersama kedua orang tuanya untuk dididik lebih mendalam lagi, karena ia merasa ia telah gagal dalam mendidik Happy selama ini. Setelah beberapa hari tinggal di kampung Tanjung Durian, Happy mendapatkan kenyataan yang pahit bahwa ternyata ayahnya meninggalkan dirinya seorang diri di kampung halaman ayahnya, yaitu di Tanjung Durian. Nah, dia ditinggal ayahnya di pinggir jalan saat hendak naik bus, dan Happy yang masih memegang koper pun merasa sangat terbuang dan memiliki perasaan dendam kepada ayahnya sendiri. Ia akhirnya menjadi anak rantau yang tinggal di kampung ayahnya sendiri. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak memiliki siapa-siapa. Namun, ternyata ia dititipkan kepada kedua orang tua ayahnya, yaitu Datuk Marjo dan Nenek Salisah. Nah, namun ketika tinggal bersama kakek dan neneknya, Happy harus menerima kenyataan bahwa ia harus mengikuti aturan kakeknya untuk melanjutkan sekolah di kampung.
dibimbing dengan ketat oleh kakeknya sendiri untuk mendapatkan nilai yang lebih sempurna dari yang sebelumnya tentunya. Nah, di kampung Tanjung Durian, ia memiliki dua sahabat baik. Nah, yang pertama itu bernama Atar. Atar ini merupakan seorang yang handal menembak sesuatu, dan yang kedua yaitu Zen. Nah, si Zen ini sangat penyayang terhadap binatang. Kedua sahabat ini memiliki perbedaannya masing-masing, sehingga mereka bisa bersahabat dan berteman baik. Happy, meskipun Happy sudah memiliki teman baru dan juga sudah memiliki pengalaman baru, tetapi ia masih bertekad untuk satu tujuan, yaitu mencari uang agar bisa kembali ke Jakarta untuk bertemu ayahnya dan juga kakak perempuannya. Maka dari itu, ia bekerja dengan dibantu oleh kedua temannya, yaitu Zen dan Atar. Dia dibantu oleh Zen dan Atar untuk mencuci piring di Lukomak Tuoros dan mengurus surau dan juga menjadi kurirnya Bang Lenon. Nah, dari pekerjaan itulah Happy mendapatkan banyak uang dan kemudian ia tabung dalam celengan bambunya. Selama di kampung, Happy belajar dan memiliki banyak pengalaman. Selain dari guru dan kakeknya, dia juga belajar dari alam sekitarnya. Nah, berbagai petualangan luar biasa ia lakukan bersama kedua temannya. Mereka mendatangi sarang jin dan membentuk tim detektif cilik. Kemudian, mereka menangkap maling kampung, memburu biduk hantu pengedar narkoba, dan menyusup ke markas serta pengedar narkoba di kampungnya. Nah, mereka juga bertemu dengan Pendekar Luko. Pendekar Luko ini merupakan seorang pahlawan kebangsaan yang hidup di rumah hitam yang tak terjamah sama sekali oleh warga kampung, sehingga Pendekar Luko ini tidak terlalu diketahui oleh kebanyakan orang karena rumahnya yang benar-benar terpelosok. Nah, pada akhir cerita, Happy akhirnya menemukan kenyataan. Ia menyadari bahwa makna hidupnya yang dipenuhi dengan perasaan dendam dan benci kepada ayahnya tersebut nyatanya dendam tersebut menyelimuti rindu dan ketakutan akan ditinggal ayahnya, sehingga akhirnya ia memaafkan semua perbuatan yang telah dilakukan oleh ayahnya kepadanya. Nah, kelebihan dari novel ini adalah latar budayanya yang sangat kental dengan adat Minang, dan ini merupakan salah satu daya tarik buku ini, sehingga pembaca akan memiliki banyak kosakata baru dan mengetahui bahasa baru yang sebelumnya tak pernah kita tahu. Nah, melalui cerita-cerita ini juga terdapat banyak nasihat, lalu terdapat banyak pengalaman dan pembelajaran tentunya. Dan novel ini juga banyak memberikan motivasi dan pelajaran dalam hidup. Kita bisa belajar bagaimana kehidupan di pedesaan membentuk karakter dan budi pekerti seorang anak. Lalu kita juga bisa belajar dari alam sekitar kita. Selain itu juga kita akan tahu bahwa adat dan agama tidaklah bertentangan, karena agama merupakan sebuah dasar dari terbentuknya adat. Nah, dan banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari buku ini. Maka dari itu kalian bisa baca di buku ataupun di e-book sekarang, karena teknologi sudah semakin canggih, sehingga informasi yang ingin kita dapatkan pun tentunya akan lebih mudah. Nah, novel ini dapat menarik minat pembaca karena ilustrasi.
ilustrasi yang dipakai dari cover misalnya. Nah, cover anak rantau. Jadi cover ini menggambarkan memang benar-benar sesuai dengan isi cerita yang ada dalam novel ini. Jadi ketika pembaca akan dibuat seolah-olah dia yang berada dalam cerita ini. Dan pembaca akan merasa bahwa dialah yang berpetualang dalam dunia fiksi karya Ahmad Fuadi ini. Nah, pembaca akan dibuat penasaran dan ingin tahu bagaimana kelanjutan setiap bab karena dalam novel ini disajikan kata mutiara yang akan memotivasi para pembaca untuk berbuat suatu hal yang positif dan juga bermanfaat. Nah, meskipun dalam novel ini disajikan peta kampung Tanjung Durian dan pelajaran bagi semua orang, terlebih bagi anak rantau yang meninggalkan kampung halamannya dan rela menahan rindu kepada keluarganya demi bekerja susah payah mencari uang. Nah, pesan terakhir untuk dari saya yaitu bacalah, coba, dan renungkanlah. Maka kita akan tahu makna kehidupan yang sebenarnya dalam. Sekian hasil review buku Anak Rantau karya Ahmad Fuadi. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.